terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara dengan semangat nasionalisme, dimohon kepada para peserta untuk dengan hikmat lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk memohon kelancaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Taruna Muda Willy Juliantoro. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Mohon izin doa akan saya pandu dengan menggunakan agama Islam. Mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu agar acara sharing session yang kami selenggarakan ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan darimu. Berikanlah kami kemudahan dalam setiap langkah, dan jadikanlah setiap kegiatan yang kami lakukan menjadi amal yang bermanfaat bagi kami, bagi orang lain, dan bagi bangsa kami. Ya Allah, buka hati dan pikiran kami agar dapat melaksanakan acara ini dengan penuh kebersamaan, kerjasama, dan saling menghargai. Limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh peserta. Dan semoga setiap kata dan tindakan kami menjadi wujud dari kebaikan yang diridhoi-Mu. Ya Allah, jadikanlah acara ini sukses dan lancar, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kami semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman dan kiat sukses dari Taruna Politeknik Imigrasi. Pemateri kita kali ini adalah Taruna Utama Politeknik Imigrasi, Taruna Muhammad Hafiz Al-Fikri, yang akan berbagi tentang perjalanan dan strategi sukses yang dapat diterapkan untuk para peserta yang hadir pada saat ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara inti, yaitu sharing session kiat sukses Politeknik Imigrasi yang akan dipandu oleh Mbak Audi dari Gensa Education selaku moderator. Kepada Mbak Audi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebelumnya Pak Audi mau tanya dulu nih ke teman-teman semua yang sudah bergabung. Suaranya sudah terdengar dengan jelas atau belum? Boleh kalau misalnya suaranya jelas, kasih reaction pakai ya. Kalau suaranya kurang jelas. Oke, aman ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Senang sekali Abdi hari ini bisa menemani kalian semua dalam agenda sharing session yang sukses tes praktek Taruna Politeknik dan juga Politeknik. Ya, oleh Pak
Vanessa. Hari ini akan ada banyak sekali topik yang adik-adik bisa dapatkan. Jadi silakan disimak dengan baik. Untuk yang pertama nanti kita akan ada dengan Kak Wahid. Kak Fikri ya, sesungguhnya ya. Oke, ya kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa langsung aja kita ke Kak Fikri gitu. Nah, nanti kalau adik-adik mau ada yang mau ditanyakan silahkan dicatat selama Fikri menyampaikan materi. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah Kak Fikri menyampaikan materinya. Gitu. Jadi silakan disimak dengan baik. Sambil minum nggak apa-apa, sambil minum nggak apa-apa. Yang penting adik-adik bisa menyimak informasinya dengan baik. Oke, kalau begitu langsung saja. Silakan Kak Fikri untuk bisa langsung memulai seri selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin bisa dibantu share screen ya. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya sebelum perkenalan saya mau tunggu dulu share screen-annya ya, biar supaya teman-teman bisa ngeliat nih melalui layar PPT di monitor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua nih, para pejuang kedinasan. Izin perkenalan di Taruna Politeknik angkatan 2024 Hafiz Al-Fikri dengan NRT saya 20124171002. Program studi saya selama pendidikan di Politeknik Imigrasi adalah program studi administrasi keimigrasian. Boleh di next. Dan beberapa teman-teman yang sudah gabung di dalam Google Meeting ini mungkin ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Sebenarnya Poltekim itu gimana sih Kak? Nah, jadi Politeknik Imigrasi itu atau yang disingkat dengan Poltekim itu adalah salah satu sekolah kedinasan yang dulu berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi Poltekim itu sekarang sudah berada di kementerian yang baru nih Kak. Poltekim ini tuh sudah berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Jadi Poltekim atau Politeknik Imigrasi itu adalah salah satu sekolah kedinasan yang satu-satunya mempelajari terkait keimigrasian yang ada di Indonesia. Jadi salah satu lulusan S1 ataupun D4 yang ada di Indonesia itu salah satunya cuma itu yang ada di Poltekim. Jadi kalau teman-teman ini ada ataupun punya ketertarikan untuk terkait keimigrasian, mungkin teman-teman bisa mencari tahu dan bisa mempelajari apa sih sebenarnya di Poltekim. Next. Oke, mungkin langsung di next saja. Mungkin bisa langsung dibaca sama teman-teman Vidi dan Midi Poltekim itu. Next. Oke, mungkin beberapa teman-teman ada yang masih belum tahu ya terkait pendidikan yang ada di Politeknik Imigrasi. Jadi Poltekim ini tuh dulunya namanya AIM atau Akademi Imigrasi, sama seperti Akademi Kepolisian dan juga Akademi Militer. Namun kita dirubah menjadi Politeknik, yaitu Politeknik Imigrasi. Nah, rangkaian pendidikan itu seperti apa sih? Jadi selama di Politeknik Imigrasi kita melalui ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pada masa prabasis ataupun masa basis. Jadi para calon taruna dinyatakan terpilih untuk tergabung dalam Politeknik Imigrasi akan menjalani masa prabasis selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu akan menjalani pendidikan selama 4 tahun, di mana tingkat 1 yang disebut dengan taruna pertama, tingkat 2 yang disebut dengan taruna muda, tingkat 3 yang disebut dengan taruna media, dan tingkat 4 yang disebut dengan taruna utama. Mungkin sebelumnya teman-teman kalau misal saya terlalu cepat nih bicaranya, mungkin bisa disampaikan saja ya melalui kolom komentar. Oke. Mungkin beberapa teman-teman ada yang nanya sebenarnya di Poltekim itu ada berapa prodi dan mempelajari apa saja gitu di Politeknik Imigrasi itu. Nah, di Politeknik Imigrasi ini teman-teman itu ada 3 prodi, ada 3 program studi. Yang pertama adalah
4 hukum keimigrasian, yaitu mempelajari terkait hukum-hukum keimigrasian mengenai dasar-dasar hukum keimigrasian. Yang kedua yaitu di administrasi keimigrasian, yaitu mempelajari terkait teknis administratif terhadap keimigrasian, kebijakan publik, dan teknis keimigrasian terhadap administrasi lainnya. Lalu yang ketiga yaitu di 4 manajemen teknologi keimigrasian. Nah, bagi teman-teman yang ada concern dalam dunia bidang IT, mungkin teman-teman bisa gabung ke dalam manajemen teknologi keimigrasian. Karena di dalam program studi manajemen teknologi keimigrasian ini, teman-teman itu akan mempelajari terkait aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan dan juga diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan keimigrasian di seluruh OPT di Indonesia. Oke, next. Nah, mungkin salah satu hal yang menjadi concern utama dalam Politeknik Imigrasi adalah Politeknik Imigrasi adalah salah satu lembaga pendidikan sekolah ikatan dinas di mana 100% itu gratis. Jadi teman-teman tidak usah ragu bahwasanya teman-teman harus biaya kuliahnya berapa gitu kan. Kalau semisal di universitas ya, itu kan ada biaya pendidikan ya. Semisal UKT tarif berapa gitu. Kalau teman-teman nggak usah mikirin hal itu, karena teman-teman dijamin dari tingkat dari awal teman-teman masuk, dari masa pendaftaran juga teman-teman tidak ada dipungut biaya ataupun 100% gratis. Jadi dari pendaftaran hingga teman-teman lulus dari Politeknik Imigrasi, teman-teman tidak akan membayar sepeser pun terhadap biaya pendidikan. Oke, next. Nah, jadi sistem pola pendidikan di Politeknik Imigrasi ini, teman-teman, dia itu adalah sistem jarlatsuh atau pelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebenarnya sistem jarlatsuh itu bagaimana sih, Kak? Jadi, di Politeknik Imigrasi itu bukan hanya fokus dan concern terhadap pendidikan saja, terhadap akademis, tetapi juga terhadap pelatihan dan juga pengasuhan. Jadi, teman-teman bisa lihat tuh di layar monitor ada Taruna Politeknik Imigrasi yang berbincang dengan anak-anak bule, kalau lebih tepatnya. Lalu ada program seminar, ada pelatihan basket, ada juga marching band, dan juga ada itu salah satunya itu pasukan pengibar bendera ataupun pasus. Jadi di Politeknik Imigrasi itu teman-teman bukan hanya fokus terhadap pelajaran teman-teman. Jadi teman-teman itu juga fokus terhadap kondisi fisik yang prima dan juga terhadap hobi-hobi teman-teman yang juga dapat disalurkan di Politeknik Imigrasi seperti itu. Oke, next. Ketua MPK-nya gitu. Jadi Kepala Dewan Musyawarah Taruna. Nah, yang paling kanan itu adalah Wakil Kepala Resimen Korps Taruna, yaitu saya sendiri. Nah, untuk selain organisasi internal yang ada di Politeknik Imigrasi, itu kita juga adanya Korps Musik ataupun marching band. Dan juga ada Pasustar ataupun pasukan khusus Taruna yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik Imigrasi terkait pengasuhan. Seperti pasukan bendera, seperti itu. Dan juga ada polisi Taruna. Jadi nggak hanya di akademi militer, juga di akademi kepolisian aja teman-teman. Jadi di Politeknik Imigrasi itu semuanya juga ada. Yang teman-teman lihat seperti di Akpol dan Akmil, kita di Politeknik Imigrasi itu juga ada. Yang wanita ataupun Taruna. Selanjutnya adalah tes psikotes, lalu tes BPFK. Nah, ini yang menjadi pembeda nih teman-teman di antara sekolah kedinasan lain. Jadi Politeknik itu memiliki tes BPFK. Tes BPFK itu apa sih, Kak? Jadi tes BPFK itu adalah tes wawancara, pemeriksaan fisik, dan keterampilan. Jadi wawancara langsung nih sama pejabat-pejabat yang ada di petinggi di kementerian. Jadi teman-teman itu nggak hanya diwawancarain oleh dosen-dosen ataupun hal akademis yang ada di Politeknik, tapi teman-teman juga langsung diwawancarain sama pejabat-pejabat yang ada di kementerian gitu. Nah, sekarang itu namanya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi teman-teman langsung ditanyain tuh terkait kondisi teman-teman oleh pejabat-pejabat petinggi dari kementerian itu sendiri. Nah, yang menjadi ciri khas pembeda Politeknik dengan sekolah kedinasan dengan sekolah ikatan dinas lain, yaitu teman-teman yang memiliki hobi ataupun keterampilan seperti bermain musik, bernyanyi, atau keterampilan apapun. Bahkan teman-teman saya dulu pernah menampilkan permainan musik daerah. Jadi ada yang bawa gondang ataupun ada yang bawa alat musik daerah, bisa teman-teman bawa pada saat tes wawancara pengatatan fisik dan keterampilan ini. Jadi teman-teman gak usah takut kalau semisal teman-teman punya keunggulan yang berbeda dari diri teman-teman terhadap orang-orang lain, itu bisa teman-teman tunjukkan gitu ke panitia seleksi pada saat tes WPFK ini. Lalu yang terakhir adalah pengumuman calon taruna terpilih. Next. Oke, kita mulai masuk ke tips and trick nih ya. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya tips and trick ini
salah satu usaha kita untuk masuk dan memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Tapi yang utama dan paling utama adalah tetapnya berdoa dan juga beribadah. Nah, tapi kita harus memiliki usaha nih teman-teman. Jadi tips and trick ini adalah salah satu usaha kita untuk bisa masuk ke dalam Politeknik Imigrasi. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan berkas pendaftaran sedini mungkin. Jadi teman-teman jangan meremehkan nih terhadap administrasi, karena apabila administrasi teman-teman sudah kacau, teman-teman kalah sebelum berjuang istilahnya. Jadi teman-teman itu nggak bisa berjuang untuk next step, tapi teman-teman sudah gugur di awal. Lalu yang kedua adalah mengasah minat, bakat, dan keterampilan yang teman-teman miliki. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman apabila punya hobi ataupun punya bakat, silakan disalurkan dan silakan dikembangkan. Karena Politeknik Imigrasi itu menghargai dan sangat-sangat menghargai hobi dan bakat teman-teman sekalian. Apabila teman-teman memiliki kemampuan basket, berenang, bernyanyi, ataupun kemampuan lainnya yang teman-teman miliki, itu silakan dikembangkan dan diasah untuk nantinya teman-teman bisa berpendidikan di Politeknik Imigrasi. Lalu yang ketiga yaitu perbanyak latihan SKD nih teman-teman dan psikotes. Nah, untuk latihan SKD dan psikotes ini mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan nih di Genza Education. Jadi untuk pelatihan SKD ini nanti akan dibantu oleh tim Genza untuk teman-teman yang masih merasa kurang nih terkait kualitas pengerjaan jawaban soal SKD teman-teman ataupun terhadap psikotesnya teman-teman, itu mungkin bisa nanti dikonfirmasi dan juga dipelajarin di Genza Education. Lalu yang keempat yaitu konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Nah, salah satu hal yang menjadi riskan untuk mendaftar di Politeknik Imigrasi itu adalah berat badan teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan pola makan teman-teman agar memiliki gizi yang seimbang, agar supaya di badan teman-teman itu ideal gitu. Jadi untuk menjadi calon taruna itu kan harus memiliki badan yang bagus ya. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan makanan teman-teman agar nggak supaya makan sembarangan gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang ya harus dijagalah makannya, jangan makan yang aneh-aneh gitu. Lalu yang next yaitu jaga kondisi fisik, mental, serta perbanyak ibadah dan doa. Nah, ini menjadi salah satu hal yang saya concernkan kepada teman-teman. Kalau teman-teman itu beragama Muslim, silahkan perkuat doanya, silahkan perbanyak sholatnya, silahkan laksanakan sholat duha, sholat tahajud, ataupun ibadah-ibadah lain yang belum pernah teman-teman lakukan. Itu menjadi salah satu upaya teman-teman untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri itu bukan dari akademis dulu teman-teman, tapi dari segi rohani dulu. Apabila teman-teman udah punya rohani yang bagus dalam diri teman-teman masing-masing, maka untuk akademis dan hal lainnya itu pasti akan mengikuti. Oke, seperti itu. Next. Oke, kita mulai masuk ke SKD ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya SKD itu apa sih Kak? Jadi SKD itu merupakan tahapan awal dalam teman-teman untuk seleksi ataupun mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS. Nah, kenapa sih Kak calon taruna Poltekim itu harus melalui SKD? Karena teman-teman kita di Poltekim setelah lulus dari Politeknik Imigrasi, kita akan diangkat langsung menjadi PNS. Jadi ketika kita sudah pendidikan selama 4 tahun, kita itu nanti setelahnya nggak harus melalui rangkaian SKD lagi, rangkaian CPNS lagi, karena kita sudah melakukan tesnya itu di awal. Mungkin beberapa teman-teman ada yang udah tahu dan udah paham terkait hal ini. Mungkin saya akan memberitahu kepada teman-teman yang belum tahu. Jadi di SKD itu ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama adalah tes TWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum atau TIU, dan TKP. Lalu dalam subtes dari masing-masing subtes itu, TWK, TIU, dan TKP, itu ada beragam jumlah soal teman-teman. Jadi skor TWK itu maksimalnya itu yaitu 150 dengan rincian 30 butir soal, di mana jawaban yang benar bernilai 5 dan salah ataupun tidak menjawab bernilai 0. Jadi ada beberapa rangkaian tes yang bisa teman-teman lihat itu di TWK, TIU, dan TKP. Jadi kebijakan teman-teman masing-masing nih, apabila teman-teman nggak menjawab, itu sayang, karena kalau misal nggak menjawab, dia kan nggak dibuat min 1 ya, ataupun dia nggak dikurangin min 1. Jadi usahakan teman-teman pada pelaksanaan SKD, baik TWK, TIU, dan TKP itu menjawab semua. Oke, next. Next. Oke, kita mulai merincikan ya teman-teman ya dalam bagian-bagian bidang SKD. Yang pertama itu adalah TWK. Jadi TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Nah, sebenarnya yang dites itu bukan hanya terkait undang-undang, hukum, tapi juga terkait
hal-hal yang baru teman-teman dalam dunia perpolitikan di Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman juga harus aware terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia ini juga teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mendaftar ke sekolah kedinasan itu juga harus peka terhadap isu-isu nasional, terhadap wawasan-wawasan nasional yang sedang beredar dan berkembang di Indonesia. Jadi yang dipelajarinya itu terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi salah satu poin penting yang disepelekan sama banyak orang, tapi memiliki makna yang susah nih. Kalau misal kita nggak kita pelajarin, pasti bakal susah nih untuk menjawab soal-soal terkait Bhinneka Tunggal Ika ini, teman-teman. Next. Oke. Tips pengerjaan TWK yang pertama pastinya pahamin konsep dasar dulu. Jadi teman-teman ini mau masuk ke PNS itu pastinya akan mengabdi kepada pemerintahan, mengabdi kepada negara. Jadi teman-teman yang memiliki pola ataupun pemikiran yang berbeda terhadap NKRI itu harus diubah dulu teman-teman mindsetnya. Jadi harus pahami dulu konsep-konsep dasar kenegaraan dan kebangsaan. Jadi teman-teman itu harus sudah memahami hal detail seperti itu. Lalu yang kedua yaitu identifikasi kata kunci. Jadi pada setiap soal itu sudah pasti adanya kata kunci. Jadi masing-masing soal itu memiliki bobot, di mana bobot tersebut akan mengacu kepada materi-materi yang dibahas dalam soal tersebut. Semisal tadi kan ada 4 ya teman-teman. Ada terkait undang-undang, ada terkait integritas, ada terkait hal lainnya. Nah masing-masing soal itu teman-teman harus tahu, ini sebenarnya maunya apa sih dari soal ini? Maunya soal ini tuh apakah terkait integritas nasional, apakah terkait Bhinneka Tunggal Ika, apakah membahas terkait perundang-undangan. Nah jadi teman-teman itu harus memahami apakah soal ini itu mengacu ke mana, ke materi yang mana. Lalu yang ketiga sudah pasti itu latihan soal secara rutin. Ya Allah bisa karena biasa. Pasti teman-teman udah sering lah dengar pepatah itu. Kalau pengalaman itu nggak bohong teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin menguasai SKD itu harus memperbanyak latihan soal. Lalu yang keempat yaitu gunakan logika dan penalaran. Nah, yang keempat ini itu sudah pasti teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah menguasai konsep dasar dari materi-materi yang sudah diajarkan di Genza Education. Lalu yang kelima yaitu baca soal dengan cermat. Jadi teman-teman harus fokus pada saat pengerjaan soal. Yang keenam, hindarin penalaran emosional. Jadi teman-teman itu yang sudah saya bilang tadi, itu kembali lagi ke pahamin konsep dasar teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memahami konsep dasarnya, ketika teman-teman memiliki membaca soal misalnya, teman-teman itu nggak goyah gitu terhadap materi-materi yang menyimpang. Seperti kalau misal teman-teman itu nggak setuju dengan pendapat soal tersebut, tapi teman-teman itu bisa tetap berada di jalur yang tepat ketika teman-teman sudah memahami konsep dasar gitu. Mungkin nanti saya akan membahas ada beberapa soal yang mungkin saya bisa bahas bareng teman-teman nanti yang bisa kita bahas. Lalu yang terakhir yaitu tetap tenang dan percaya diri. Ini sudah pasti teman-teman. Untuk calon taruna dan taruni Poltek Migrasi itu dituntut harus pede, harus percaya diri karena menjadi seorang taruna itu ada sebuah kebanggaan. Next. Nah ini, oke. Kita mulai masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Yang pertama, contoh soal pertama mungkin saya bacain ya. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang agar mereka bisa memahami materi dengan lebih baik. Mungkin teman-teman bisa cari nih, kata kuncinya di mana? Apakah nanti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung ngerti ya, oh ini soalnya sepertinya terkait Bhinneka Tunggal Ika nih. Kenapa? Nah, itu sudah jelas-jelas kita diberitahu pada saat pertanyaan. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika? Dan juga konteks pertanyaannya ataupun konteks pernyataan terkait strategi pengajaran bahasa daerah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah pasti selaras banget ya teman-teman ya. Oke, opsi A, pemerintah mewujudkan janjinya untuk memajukan kebudayaan nasional. B, mayoritas murid yang merupakan orang asli mendapatkan perhatian sekedarnya. C, inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. D, guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang bahasanya berbeda. Yang E, sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Mungkin teman-teman bisa jawab dulu dalam hati, atau teman-teman ada yang mau menjawab di kolom komentar, ataupun ada yang mau bertanya, silakan.
untuk menjawab sebelum kita lihat jawaban yang benar yang mana nih. Oke, Samsul Marif jawabannya E. Ada yang mau menjawab lagi, silakan. Oke, Farazinika jawabannya D. Nur Saida Yusuf menjawab E. Oke, baik. Langsung saja kita lihat jawaban yang benar adalah D. Nah, ini teman-teman, jangan mudah terkecoh dengan opsi jawaban. Nah, ini kita langsung bahas ya, teman-teman. Tadi banyak kejawab yang poin nomor E. Kenapa sih poin nomor E itu teman-teman bisa berpikir terhadap poin nomor E dan jawabannya salah? Nah, sekolah menjadi pengembangan budaya lokal. Jadi, teman-teman harus bisa memahami makna pernyataan dari opsi tersebut. Sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Kenapa jawaban tersebut salah? Dikarenakan pusat pengembangan budaya lokal. Jadi sekolah itu bukan sebagai pusat pengembangan budaya internal dari daerah tersebut saja. Tapi kembali lagi teman-teman, ini materi terkait Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman itu harus terkait pematerian Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal itu apa sih? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi yang ditekankan di sini adalah bukannya budaya lokal, tetapi budaya Indonesia itu sendiri, budaya Nusantara. Jadi kenapa poin E itu salah? Karena sekolah akan menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Karena poin nomor E itu hanya mengutamakan budaya lokal daerah sekolah tersebut saja. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Seorang kepala daerah yang juga anggota politik melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitasnya dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan. Menurut Anda, perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah A. Bersikap loyal pada partai pendukung. B. Menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin. C. Berjanji menaati peraturan undang-undang yang berlaku. D. Membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya. Yang E. Berkomitmen untuk bersikap adil tanpa adanya diskriminasi. Teman-teman bisa menjawab. Ada yang jawab D. Ada yang menjawab D. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya adalah D. Nah, yang menjadi concern utama di sini teman-teman adalah integritas. Jadi, teman-teman bisa melihat pernyataan dari soal tersebut. Seorang kepala daerah yang juga anggota politik. Dia bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi dia juga sebagai anggota politik suatu partai. Melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitasnya dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Nah, teman-teman bisa melihat nih, dalam opsi setiap poin itu dia lebih mengutamakan partai politiknya atau partai pendukungnya. Nah, untuk yang poin nomor D, membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak dengan partainya, itu kan merupakan suatu hal yang bertentangan ya dengan integritas. Jadi teman-teman, yang pertama, bersikap loyal pada partai pendukung. Yang B, menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin. Itu sudah pasti integritas banget ya. Yang C, berjanji menaati peraturan undang-undang yang berlaku. Itu sudah pasti integritas banget. Yang D, membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya. Yang E, berkomitmen untuk bersikap adil tanpa adanya diskriminasi. Jadi teman-teman jangan terkecoh nih terhadap soal yang diberikannya itu apa. Apakah dia meminta bertentangan ataupun dia meminta berkorelasi terhadap materi yang ingin dikerjakan. Oke, next. Oke, soal nomor 3. Penggunaan berita bohong di masa kampanye ataupun hoax pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 telah membelah kesatuan bangsa yang memiliki keragaman latar belakang. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki literasi teknologi dan informasi tinggi, upaya yang tepat untuk menghentikan berita bohong atau hoax tersebut adalah A. Membuat konten informasi tandingan. B. Membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar ataupun gawai. C. Mempermalukan penyebaran berita hoax di depan masyarakat.
Yang D, menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari diri sendiri. Yang E, mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Oke, saya kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab. Akan menjawab di kolom komentar. Kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah nih teman-teman. Oke, teman-teman udah ada yang menjawab. D, udah pasti D, Kak, udah pasti D. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah memahami soalnya teman-teman ya. Jadi yang diminta itu apa dan opsinya yang benar itu apa. Oke, next. Jawabannya D ya teman-teman ya. Jadi hoax ya, itu sudah kelihatan jelas nih dalam opsinya teman-teman. Jadi yang pertama itu membuat konten informasi tandingan, itu artinya teman-teman juga membuat hoax yang sama. Yang B, membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar, sudah pasti salah teman-teman. Yang C, mempermalukan penyebaran berita hoax ataupun bohong di depan masyarakat. Yang D, menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari diri sendiri. Yang E, mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Nah, hati-hati teman-teman. Ini bukan hanya berlaku pada soal ini ya teman-teman. Teman-teman juga harus hati-hati terhadap soal-soal lain terkait kritisasi pemerintah. Jadi teman-teman itu nantinya akan bekerja kepada pemerintah. Teman-teman nanti akan menjabat sebagai PNS, sebagai pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman itu diusahakan dan diupayakan untuk meminimalisir terhadap hal-hal yang bertentangan terkait pemerintah pun ataupun kenasionalan. Seperti itu teman-teman. Next. Oke, kita move on dari TWK, kita move on ke TKP ya teman-teman. Jadi TKP itu apa sih Kak? Jadi TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Nah, teman-teman ini harus pahamin benar-benar nih TKP ini, karena banyak teman-teman saya dulu, dan saya juga dulu sempat gagal di TKP teman-teman. Jadi saya 2019 itu saya nyoba stand nih teman-teman ya. Ini FYI aja yang intermezzo ya. Saya dulu di 2019 saya nyoba stand teman-teman, sekolah tinggi akuntansi negara ya. Sekarang itu Politeknik stand, stand lah gitu kan. PTN sih namanya. PKN stand, sorry. Jadi dulu tuh saya pengen nyoba bea cukai. Jadi itu saya dulu dengan ambang batas TKP yang kalau saya tidak salah itu minimal 142 TKP minimal, saya di angka 141. Sedangkan di TWK TIU saya itu tinggi. Nah, jadi teman-teman itu nggak bisa menyepelekan masing-masing subtes teman-teman. Jadi harus dimaksimalin. Yang penting melewati ambang batas dulu. Ketika sudah melewati teman-teman sudah merasa bisa melewati ambang batas, lalu teman-teman bisa memaksimalinnya itu. Jadi TKP itu adalah tes karakteristik pribadi, di mana tes ini digunakan untuk melihat karakteristik teman-teman melalui potensi, integritas, dan cara menyelesaikan suatu permasalahan ataupun problem solving teman-teman. Tes TKP ini itu berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021 yang terdiri dari 6 poin teman-teman. Jadi tes TKP ini harus dipahami dan dipelajari benar-benar terkait 6 poin tersebut. Yang pertama yaitu poin pelayanan publik, yang kedua itu poin jejaring kerja atau social network, yang ketiga yaitu poin sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam anti radikalisme. Jadi teman-teman harus bisa hafal nih poin dari masing-masing poin tersebut agar supaya teman-teman bisa menjawab soal-soal TKP nantinya. Oke, next. Oke, pengerjaan TKP sudah pasti fokus pada respons positif. Yang kedua, identifikasi situasi kritis, gunakan pendekatan solutif, prioritaskan kerja tim, latihan dan pemahaman soal. Next. Oke, kita langsung masuk ke satu soal teman-teman ya. Yang pertama, seorang guru mengenalkan program berbasis daring, pembelajaran jarak jauh, yang pertemuan belajar mengajarnya tidak harus di kelas. Penggunaan program ini memerlukan ketelitian agar tugas yang dikirimkan tidak tertukar. Pandi, sebagai ketua kelas, sebaiknya A. Bertanya kepada satu guru mengenai cara penggunaan program agar bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas kelompoknya.
B. Meminta kepada guru tersebut untuk diajari lebih lanjut mengenai program yang dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. Yang C. Mempelajari program tersebut setelah teman-teman yang lain sudah memahaminya dan apabila dirasa memerlukan program tersebut. Yang D. Membaca tutorial penggunaan program tersebut agar dapat memudahkan penyelesaian tugas-tugas di sekolah. Serta yang E. Mempelajari program tersebut hanya pada beberapa mata pelajaran yang memang diperlukan kecanggihan teknologi. Oke, teman-teman bisa menjawab nih. Silakan jawab di kolom komentar. Oke, sudah masuk, ada yang jawab dia. Rata-rata pada jawab dia Kak ya. Oke, next. Apa sih jawaban yang benar? Nah, jadi dalam pengerjaan soal TKP ini tuh ada jawabannya itu per poin ya teman-teman ya. Jadi ada yang poinnya paling besar. Jadi teman-teman harus mencari nih poin yang paling tinggi itu poin yang mana. Jadi sebenarnya semua soal itu jawabannya benar, tapi teman-teman harus bisa mencari poin yang paling tinggi. Kenapa sih Kak poin yang dia itu merupakan poin yang paling tinggi? Karena bisa teman-teman lihat nih dari berbagai macam poin. Poin yang dia adalah poin sebenarnya sebelumnya kita harus mengetahui dulu ini materi terkait apa. Ini materi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kenapa sih poin nomor 5 itu menjadi poin yang tertinggi? Karena Fandi sebagai ketua kelas, dia memiliki inisiatif untuk membaca tutorial penggunaan program tersebut. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan poin yang B, Fandi meminta kepada guru tersebut untuk diajari lebih lanjut. Nah, pada poin D, itu dia memiliki poin tambahan, yaitu inisiatif untuk membaca tutorial penggunaan program tersebut. Bukan seperti itu teman-teman. Teman-teman salah satu tips pengerjaan soal TKP ini teman-teman bisa korelasi ataupun bisa bandingin nih teman-teman antara satu opsi dengan opsi lainnya. Jadi teman-teman itu harus bisa ibaratnya harus bisa carilah poin yang benar-benar paling positif lah, poin yang memiliki dampak positif di antara semua poin-poin. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Dalam rapat perpisahan kelas, seluruh kelas setuju membayar jumlah iuran tertentu. Ivan ingin ikut, tetapi hanya sanggup membayar separuh. Nah, Rika dan beberapa teman keberatan karena hal ini akan diikutin beberapa anggota kelas lainnya. Jadi, si Ivan ini dia pengen ikut nih teman-teman dalam acara itu, tapi dia keterbatasan dana, tapi si Rika dia jadi ingin bayar setengah gitu teman-teman. Tapi Rika dan beberapa teman lainnya itu nggak setuju karena kalau semisal si Ivan itu nggak bayar setengah, pasti teman-teman yang lain itu juga ikut bayar setengah gitu teman-teman. Nah, jadi sikap Lydia sebagai ketua kelas itu gimana sih seharusnya? Yang A, menerima keberatan Ivan dan mengimbau teman lain yang ingin berkontribusi untuk lebih banyak. Yang B, menetapkan jumlah iuran berlaku sama untuk seluruh siswa. Yang C, mengajak Rika menghitung ulang dengan mempertimbangkan keberatan Ivan. Yang D, mendukung keberatan Rika karena biaya ditanggung oleh seluruh siswa. Yang bahkan keberatan Ivan asalkan biaya perpisahan tetap terpenuhi. Oke, silakan jawab teman-teman. Oh, udah masuk nih dari Nur Sahidah, jawabannya A. Rafiza jawab A. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin teman-teman. Oke, Farazinika menjawab E, Kak. Kita keep dulu ya. Kita lihat nanti jawabannya. Oke, teman-teman ada yang mau jawab lagi mungkin? Oke, langsung aja kita masuk ke kunci jawabannya teman-teman. Agak berat nih Kak, antara A, C, dan E. Oke, next. Kita lihat nih jawaban yang benar apa. Oke,
Jawaban yang paling memiliki poin yang paling tinggi adalah A, menerima keberatan Ivan dan menghimbau teman lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. Sebenarnya kita bisa lihat ya, kenapa poin A itu memiliki beban bobot yang paling tinggi sih teman-teman. Karena satu, Ivan, dia sudah mengakui bahwasanya dia punya keterbatasan dalam pembiayaan. Nah, sikap Lydia sebagai ketua kelas itu harus tegas teman-teman. Jadi dia itu nggak boleh ragu-ragu ketika ada anggotanya yang salah satunya anggotanya yang memiliki kekurangan dana ataupun merasa tidak sanggup dalam dana tersebut, tapi dia ingin ikut teman-teman. Nah, salah satu langkah dan inisiatif yang bisa dilakukan Lydia sebagai ketua kelas yaitu yang pertama, dia harus menerima dulu bahwasanya anggota kelas itu ada yang nggak sanggup teman-teman. Jadi jangan dipertimbangkan ketika biaya beban itu belum terpenuhi. Jadi bisa saja dong kita tuh ragu-ragu sebagai ketua kelas itu, kita kayak oh ya udah nanti dulu kamu masuk dalam bis saja tapi kamu belum tentu ikut. Nah, ibarat poin itu seperti itu teman-teman. Jadi kita itu sebagai seorang ASN atau sebagai seorang PNS yang di sini diimplementasikan sebagai seorang ketua kelas itu harus bersikap tegas teman-teman. Jadi ketika ada anggota kita yang keterbatasan dalam hal apapun seperti hal pembiayaan, kita harus pertama menerima bahwasanya anggota kita ini kurang dalam hal ini. Lalu kita harus mencari solusinya. Solusinya adalah menghimbau kepada teman yang lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. Jadi teman-teman yang lain kita bisa tanya kepada teman-teman yang lain. Semisal, oh ada anggota kita yang ini, ada anggota yang ini nih kurang di sini nih teman-teman. Ada yang mau bantu nggak? Atau ada yang mau ikut gabung nggak dalam acara kegiatan ini? Seperti itu teman-teman. Jadi poin nomor itu kenapa bobotnya lebih rendah? Karena yang pertama dia masih mempertimbangkan. Dia masih belum memberikan kejelasan terhadap anggotanya itu sendiri. Mungkin itu teman-teman. Oke, next. Nah, mungkin Tio nanti bisa dibantu jelaskan ya dari kakak-kakak Genza Education. Jadi Tio itu apa sih? Tio itu adalah tes intelijensia umum. Jadi Tio ini itu mencakup terkait kemampuan verbal teman-teman, kemampuan numerik, dan juga kemampuan logika. Jadi teman-teman itu dalam tes SKD ini sebenarnya sudah mencakup semua materi ya teman-teman. Baik itu kemampuan berbahasa teman-teman, kebangsaan teman-teman, hingga kemampuan numerik teman-teman. Jadi teman-teman itu juga sebagai seorang PNS itu nantinya harus pintarlah dalam mengolah data, ataupun data di sini bukan data yang data mining atau bagaimana ya teman-teman, tapi di sini saya tegaskan bahwasanya ibaratnya matematika harus pintar-pintar berhitung juga, tapi bukan yang terlalu kompleks seperti kalau masa saya itu masih SBMPTN. Mungkin masa teman-teman sekarang udah beda namanya ya, tapi pada masa saya dulu tuh SBMPTN. Oke, next. Nah, mungkin tips pengerjaan Tio teman-teman sudah tahu. Yang pertama pasti berlatih, paham logika dasar. Jadi harus paham dulu nih soalnya itu minta apa. Itu yang saya harus tekankan sama teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terkecoh. Teman-teman harus pahami dulu ini soalnya maunya apa, soalnya maunya kemana, soalnya maunya materinya ini nyambungnya kemana. Jadi teman-teman harus paham dulu nih soalnya itu arah jawaban itu kemana gitu. Lalu yang ketiga itu latihan pikiran deduktif. Yang keempat memanfaatkan teknik eliminasi atau pilihan jawaban itu teman-teman kurangin gitu. Jadi yang sekiranya nyambung sama hasil jawabannya itu yang mana, itu yang teman-teman pertimbangkan agar teman-teman pada saat ngejawab ataupun pada saat tes nanti teman-teman nggak pusing duluan gitu, opsinya banyak banget nih gitu. Lalu tetap tenang dan fokus, kerjakan soal yang termudah terlebih dahulu, jaga kesehatan fisik dan mental itu sudah pasti teman-teman. Lalu yang terakhir adalah evaluasi hasil latihan. Oke, next. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa baca sebelum pengajian SKD di layar monitor. Tapi yang paling saya tekankan pada tips pekerjaan SKD ini teman-teman, yang pertama dan paling utama, jangan sepelekan ibadah teman-teman. Jadi kalau teman-teman beragama Muslim, silakan berzikir, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Jangan menyepelekan doa, karena kekuatan doa itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman yang non-muslim juga jangan menyepelekan doa, karena doa itu adalah hal utama dalam mengerjakan segala sesuatu. Semua bisa berubah jika teman-teman berdoa. Jadi teman-teman jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah, dan silakan meningkatkan kualitas ibadah teman-teman. Lalu yang ketiga, yaitu kembali lagi usahanya dengan apa? Latihan soal, banyak belajar di Genza Education, dan juga
luaskan wawasan teman-teman terhadap soal-soal dari SKD itu sendiri. Oke, next. Oke, sebagai penutup, pada dasarnya semua hal itu harus dibekali dengan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari dan konsistensi dalam menjalankannya. Dalam setiap tes itu akan ada orang yang berhasil, tapi akan ada juga orang yang gagal. Jadi kita harus bersiap dalam segala kemungkinan. Jadi teman-teman istilahnya harus legowo, harus ikhlas terhadap semua hasil yang teman-teman dapat. Lalu pada setiap langkah harus ada doa restu dari kedua orang tua dan diiringi dengan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin satu ya teman-teman, satu hal yang mau saya tekankan sama teman-teman, jika teman-teman mau ngusahain apa yang teman-teman inginkan, lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang belum pernah kamu dapatkan. Sebenarnya poin ini tuh simple, tapi menurut saya itu dalam. Jadi teman-teman misalnya gini, lakukan apa yang belum pernah kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang belum pernah kamu dapatkan. Semisal nih, saya pengen punya handphone yang mahal, tapi saya dari dulu saya nggak pernah, ibaratnya nggak pernah ngasih sumbangan ke orang, nggak pernah ngasih infak gitu. Nah, itu mungkin dari hal yang ngasih infak itu teman-teman bisa dapatkan handphone mahal yang belum pernah teman-teman dapatkan, karena teman-teman dulunya belum pernah infak, maka teman-teman belum pernah dapat HP yang mahal, ibaratnya gitu loh. Jadi teman-teman itu lakuin hal yang belum pernah teman-teman lakuin, hal yang positif ya dalam artian, untuk mendapatkan apa yang belum pernah teman-teman dapatkan. Bukan itu dari saya. Next. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah perhatiin ini tadi dan juga membantu jawab soal-soal dari TWK dan TKP tadi. Semoga ilmu-ilmunya yang teman-teman dapatkan itu